Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Pecikol ya. Oke teman-teman, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk konten kali ini kita akan membahas dan sedikit memprediksi jalannya pertandingan nanti malam Indonesia versus Jepang. Pertandingan yang sangat menentukan untuk Indonesia ya. Apakah mampu lolos dari apakah mampu lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2024 ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta komen konten dari Mas Pecikol ya. Oke, yang pertama mungkin dari susunan pemain ya, susunan pemain dan formasi kemungkinan besar Sintayong akan tetap memakai formasi pakem 3 back seperti kemarin ya. Kemudian kalau untuk tengahnya itu bisa ke 4 back, ada 4 gelandang, kemudian di depan ada 3 pemain ya. Dan itu 3-4-3 ini bisa berganti-ganti seiring jalannya pertandingan ya. Saat menyerang mungkin 3-4-3, saat bertahan mungkin nanti 5-4-1 atau 5-3-2 atau 5-1-3-1 ya. Itu seiring kebutuhan ya, seiring kebutuhan. Jadi tapi selama 2 pertandingan ini melawan Irak dan Vietnam tetap pakai pakem 3 back ya. Pakem 3 back, tetap memakai pakem 3 back ya. Dan untuk susunan pemainnya ya, untuk goalkeeper Hernando Ari tetap di bawah Mistar ya. Kemudian di 3 back ini mungkin walaupun Jody Amat hidungnya patah, tapi dia siap untuk bermain melawan Jepang ya. Jadi kemungkinan akan diturunkan Jody Amat di tengah, back tengah, kemudian di kanan Sandy Walsh yang kemarin bermain sangat baik saat melawan Vietnam. Kemudian di kiri kemungkinan besar nanti akan diisi oleh Elkan Bagot yang kemarin agak kurang bugar tapi sekarang sudah bugar. Dan ini Elkan Bagot ini untuk mengantisipasi bola-bola yang bola-bola atas dari Jepang ini. Kemudian untuk di lini tengah ya, lini tengah itu duet pivot itu Justin Hubner dan Ivar Jenner. Kemungkinan besar mereka akan bermain lagi karena cukup solid saat melawan Irak. Kemudian di gelandang kanan Asnawi Mangku Alam sebagai kapten tetap nanti. Kemudian di kiri bisa diisi dengan Shane Patinama yang mempunyai fisik dan juga bertahan lebih baik ya daripada menyerangnya ya. Jadi ini untuk menahan gempuran dari penyerang-penyerang sayap dari Jepang yang sangat-sangat cepat ya. Kemudian di depan jika memakai 3 penyerang, di kanan ada Yakub Sayuri, kiri Marcelo Ferdinand, dan di tengah bisa diisi oleh Ramadan Sananta ataupun Rafael Struijk ya. Itu nanti bisa jadi opsi untuk Sintayong ya di lini depan. Dan untuk taktikalnya ya, karena melawan Jepang yang secara permainan itu mengandalkan teknik dan juga passing cepat, kemudian pergerakan tanpa bolanya yang benar-benar susah untuk diprediksi, maka strateginya Sintayong adalah bertahan dan melakukan counter attack ya. Itu strategi yang realistis dilihat dari lawan kita dan juga dilihat dari komposisi pemain kita ya. Karena banyak sekali pemain kita yang berkarakter bertahan jika melihat line up tadi. Jadi kemungkinan besar kita bisa melakukan serangan balik lewat sayap Yakub Sayuri maupun Marcelino Ferdinand ya. Ataupun nanti didukung oleh Asnawi Mangku Alam dan juga Shane Patinama ya. Kenapa pilih Shane dibandingkan Arhan? Karena untuk
mengantisipasi pemain-pemain cepat dari Jepang ini. Jadi sebelum mereka melakukan triple langsung dipotong dulu oleh Shen karena secara pertahannya lebih baik Shen daripada Arhan ya. Walaupun Arhan mempunyai keunggulan di dribble dan juga lemparan jauhnya ya, tapi untuk kali ini mungkin akan diberikan kesempatan kepada Shen Patinama untuk bermain sebagai starter ya. Dan untuk rekor pertemuan ya, Indonesia sudah 5 kali bertemu dengan Jepang dan baru 1 kali menang pada tahun 1981 ya. 1981 itu Indonesia pernah mengalahkan Jepang dengan skor 2-0 ya. Dan pertemuan terakhir itu Indonesia kalah 5-0 ya. Jadi tapi Coach Sintayong mengatakan bahwa dia punya strategi tersendiri untuk menghadapi Jepang ini. Jadi akan berbeda pendekatan strateginya, pendekatan taktikalnya saat melawan Vietnam maupun melawan Irak kemarin ya. Jadi karena permainannya beda, juga pendekatannya pun berbeda ya. Dan Sintayong mengatakan akan membuat sedikit kejutan untuk kita semua, dan semoga kita doakan nanti kejutannya adalah kejutan yang positif dan Indonesia bisa meraih hasil yang positif. Karena Coach Sintayong pernah 1 kali bertemu dengan Jepang dan mampu memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak, yaitu 1-4 di ajang East Asia Football Federation ya, IAFF, atau mungkin kalau di sini ya Piala AFF-nya Asia Tenggara ya. Walaupun di situ tidak diperkuat oleh pemain-pemain abroad-nya, pemain Eropanya, tapi Sintayong sudah punya gambaran, sudah melihat bagaimana arah permainan dari Jepang ini seperti apa ya. Jadi mungkin dari situ Sintayong bisa meracik bagaimana cara mengalahkan atau setidaknya mampu menahan gempuran dari Jepang. Dan kita berharap Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar ya. Terlepas dari pertandingan-pertandingan yang ada di grup lain, tapi kita harus yakin bahwa kita mampu mengatasi lawan kita Jepang ini, baik itu dengan hasil yang positif maupun hasil imbang nanti ya. Kalaupun kalah ya jangan sampai dipantai gitu, karena itu akan sangat berpengaruh pada nanti head to head dengan Bahrain. Kalau Bahrain bisa dikalahkan oleh Yordania dengan di atas 2 atau 3 gol, kita tidak kalah dari 1 gol dari Jepang, maka kita yang lolos ya. Apalagi kalau Oman seri, kita yang lolos. Jadi kita berharap dan kita dukung 100% ya, 1000% timnas Indonesia yang akan berlaga nanti melawan Jepang ya. Kemudian untuk prediksi saya skornya 3-2 untuk kemenangan tim nasional Indonesia, dan gol penentu akan dicetak oleh Ivar Jenner. Oke, teman-teman, itu sedikit prediksi dan susunan pemain serta taktik yang mungkin nanti akan digunakan oleh Coach Sintayong. Terlepas dari itu, kita harus siap menerima hasil apapun yang nanti diberikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, karena mereka sudah berjuang sangat luar biasa selama perhelatan Piala Asia ini ya. Oke, selalu jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, dan dukung 100% Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.